Bagaimana jika sebuah kota yang tenang mendadak diserang ratusan anjing liar? Mari kita simak bersama di layar tancap. Lily yang berusia 13 tahun adalah seorang gadis yang tertutup. Sejak kedua orang tuanya berpisah, dia mengalami kesulitan untuk bergaul. Satu-satunya teman yang dia miliki adalah seekor anjing kampung bernama Hagen. Ketika ibunya bekerja di Australia, Lily dititipkan pada ayahnya, Daniel. Daniel bekerja di rumah potong hewan. Terakhir kali dia melihat Lily ketika masih sangat kecil. Daniel sebenarnya tidak begitu suka pada anjing, namun demi Lily dia mencoba untuk mengalah. Namun ketika mereka ke apartemen, pemilik apartemen mengatakan kepadanya bahwa anjing tidak boleh dibawa masuk. Daniel kemudian membujuk pemilik apartemen dan mengatakan bahwa anjing itu tidak akan tinggal lama di sana. Selama makan malam, Lily bermain dengan anjingnya dan diam-diam memberi makanan yang dia curi dari meja. Malam harinya, Lily ingin Hagen tidur di kamar bersamanya. Namun ayahnya melarangnya dan kemudian mengunci Hagen di kamar mandi. Hagen merengek sepanjang malam dan membuat Lily serta ayahnya tidak bisa tidur. Lily kemudian mencoba menenangkannya. Dia mendatangi Hagen dan memainkan musik dengan trompetnya. Hagen dengan cepat bisa tenang lalu tertidur. Lily berbaring di sampingnya di dalam kamar mandi. Pagi harinya apartemen Daniel didatangi seorang petugas pengawas hewan karena ada keluhan dari tetangga tentang anjing yang berisik. Daniel yang berbohong bilang jika tidak ada anjing di situ, tapi dia merasa malu karena ternyata Hagen muncul di belakangnya. Menurut undang-undang, Daniel harus membayar pajak karena memelihara anjing liar yang tidak terdaftar. Daniel menolak membayar uang untuk anjing mantan istrinya. Setelah mendengar percakapan mereka, Lily mulai khawatir ayahnya akan mengirim Hagen ke penampungan hewan. Maka dia membawanya serta ke sekolah musiknya dan menyembunyikannya di gudang. Karena musik yang keras, Hagen berlari keluar dari ruang penyimpanan dan mengganggu kelas. Guru yang marah meminta Lily mengeluarkan Hagen dari kelas. Lily tak mau mengusir Hagen, jadi dia pergi bersamanya. Dalam perjalanan pulang, Daniel ternyata mengejar Lily karena guru musik menelponnya. Dia berteriak pada putrinya dan bersikeras agar mereka membawa Hagen ke penampungan hewan. Lily mencoba membujuk ayahnya dengan bilang bahwa dia yang akan membayar pajak anjing itu, tetapi pria itu tetap ngotot. Dia menghentikan mobil dan melempar Hagen ke jalan. Daniel tak peduli meski Lily menangis. Hagen mencoba mengejar mobil yang melaju tetapi sia-sia. Hingga akhirnya Hagen sendirian di tengah jalan raya yang sibuk. Lily berencana mencari Hagen dan mencari daging di lemari es ayahnya. Tapi ayahnya memergokinya dan memintanya untuk kembali tidur. Selama berjam-jam Hagen dengan setia menunggu Lily di tempat yang sama di mana dia ditinggalkan. Tapi Lily tak juga muncul. Hagen memutuskan untuk pergi mencari makanan dan menemukan seekor anjing lain yang tertabrak sebuah mobil di pinggir jalan. Hagen yang lapar sempat terdiam melihat bangkai anjing itu. Dia tak tega memakannya dan mencari makanan lain. Dia menemukan toko daging dan dengan laparnya menatap isi toko. Tiba-tiba perhatiannya tertuju pada seekor anjing putih kecil yang menggonggong seolah minta untuk diikuti. Ternyata mereka menuju ke belakang toko daging. Tukang daging muncul dan mengusir anjing-anjing itu pergi. Bahkan sempat hendak menghajar mereka. Beruntung anjing putih membantu Hagen untuk melarikan diri. Kemudian Hagen mengikuti anjing putih bergabung dengan kelompoknya. Tetapi anjing-anjing itu tidak menerima Hagen. Terpaksa Hagen dan si anjing putih hanya bisa melihat mereka dari kejauhan. Keesokan harinya, petugas penertib anjing liar menemukan tempat itu dan para anjing harus melarikan diri lagi. Hagen terpojok oleh dua petugas yang mengejarnya. Tetapi anjing putih memperingatkannya untuk pergi. Hagen menyelinap melalui jeruji dan bisa melarikan diri. Hagen berlari melalui gang-gang kota dan menemukan tempat bersama seorang gelandangan. Gelandangan itu memberi Hagen makanan dan langsung mengikatkan tali di lehernya.
Daniel membawa Lily ke sekolah musik dan memaksanya untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Gadis itu meyakinkan ayah dan gurunya bahwa dia tidak akan lagi mencari anjing itu. Tetapi setelah kelas berakhir, Lily pergi ke tempat mereka meninggalkan Hagen sehari sebelumnya. Lily tidak menyerah dan terus mencari di jalan-jalan sambil memasang poster Hagen di mana-mana. Malam harinya si gelandangan menjual Hagen kepada pemilik restoran. Ternyata pemilik restoran adalah penjual anjing liar ilegal. Keesokan harinya seorang pelanggan bernama Sabolch mendatanginya untuk memilih seekor anjing untuk ikut serta dalam tarung anjing. Si penjual menawarinya salah satu anjing agresif yang besar, tetapi pembeli itu malah memilih Hagen. Si pria mencoba membujuk Sabolch agar tidak mengambil Hagen dan memperingatkan bahwa kulit anjing itu terlalu tipis dan dia tidak cocok untuk bertarung. Tapi Sabolch tetap membawanya. Sabolch mulai melatih Hagen menjadi anjing yang agresif. Dia memberi protein untuk ototnya. Secara teratur juga memukulinya dengan cambuk. Perlahan Hagen kehilangan keramahannya dan berubah menjadi anjing buas yang kejam dan siap mencabik-cabik lawannya kapan saja. Sementara Lily tidak berhenti untuk mencarinya. Dia tiba di penampungan anjing dan bertanya tentang Hagen. Wanita pemilik penampungan mengatakan bahwa anjing itu memiliki sedikit peluang untuk bertahan hidup di jalan. Kemungkinan besar dia telah ditabrak mobil atau tenggelam di sungai. Saat itu sepeda Lily ternyata dicuri seseorang. Dia berusaha mengejarnya tetapi sia-sia. Pada malam harinya, Sabolch membawa Hagen ke klub pertarungan anjing bawah tanah untuk mengujinya. Aturan pertarungan sangat sederhana. Dua anjing bertarung satu sama lain di atas ring dan yang hidup adalah juaranya. Hadiah sangat besar tersedia untuk pemenang. Hagen dilepaskan ke arena melawan seekor anjing hitam yang besar. Pertarungan sengit dimulai. Hagen awalnya kalah, tetapi pada saat yang menentukan Hagen menyerang leher lawannya dan memenangkan pertandingan. Saat pelatihnya bersukacita atas kemenangannya, mendadak lampu padam. Hagen memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, Lily berlari pulang. Dia secara tidak sengaja bertemu Peter, teman sekelasnya dari sekolah musik. Lily yang sedang bosan di rumah meminta Peter membawanya ke klub bersamanya. Pada awalnya pria itu menolak, tapi kemudian memutuskan untuk menggunakan Lily untuk menyeludupkan sekantong ganja ke dalam klub. Penjaga keamanan klub membiarkan mereka lewat meskipun Lily belum cukup umur. Atas hasutan seorang gadis yang lebih tua, Lily mabuk malam itu dan membuatnya tertidur di lantai klub. Pagi harinya polisi datang ke klub dan menemukan ganja padanya. Mereka membawa Lily ke kantor polisi dan memberinya tes narkoba. Tesnya ternyata negatif dan polisi menyerahkan Lily kepada ayahnya. Daniel menangis merasa bersalah. Dia meminta maaf dan menawarkan untuk mengadopsi anjing lain dari tempat penampungan. Lily memaafkan ayahnya dan mengatakan bahwa dia tidak lagi menginginkan seekor anjing. Keesokan harinya, Daniel harus pergi bekerja, tetapi dia takut Lily melarikan diri dari rumah lagi. Lily berjanji kepadanya bahwa dia tidak akan melarikan diri dan meminta ayahnya berangkat bekerja. Sementara itu, Hagen kembali ke kolam dan bertemu dengan anjing putih yang dulu pernah menyelamatkannya. Mereka bermain bersama di dekat sungai dan mencari sisa makanan. Dan mendadak petugas penertiban anjing liar muncul kembali. Kali ini mereka berhasil menjebak anjing kampung yang malang dan membawa mereka ke tempat penampungan. Pemilik tempat penampungan melihat kaki Hagen terluka dan mengirim anjingnya untuk diobati. Hagen mengintip seorang wanita yang menidurkan seekor anjing lain yang sakit di kamar sebelah dan memasukkannya ke dalam tas hitam. Untungnya Hagen lolos. Dia dirawat dan dimasukkan ke dalam kandang dengan anjing liar lainnya. Petugas membagikan mangkuk makanan ke kandang, tetapi tidak seperti anjing yang lain. Hagen bahkan tidak bisa menyentuh makanan. Dia tidak bisa lagi mempercayai manusia. Keesokan harinya beberapa pengunjung datang ke tempat penampungan untuk memilih hewan peliharaan. Salah satu pengunjung menyukai Hagen, tetapi Hagen menjadi agresif dan mencoba menerkamnya.
Pemilik tempat penampungan memerintahkan petugas untuk mengurus Hagen yang dianggap gila. Pada saat yang sama, Lily terlibat dalam konser di sekolah musiknya. Daniel datang ke pertunjukan untuk mendukung putrinya. Ketika seorang petugas mencoba memasukkan Hagen ke dalam kandang bersama anjing lain, Hagen memutuskan tali pengikatnya dan menyerang petugas tersebut. Ratusan anjing keluar dari kandang dan bergabung dengan Hagen. Mereka kemudian memilihnya sebagai pemimpin. Pemilik tempat penampungan mencoba untuk menghentikan Hagen, tapi dia dengan mudah menjatuhkannya. Anjing-anjing berlari bebas memenuhi jalan-jalan menyebabkan kepanikan para penduduk. Mereka juga lari ke konser Lily dan mengelilingi gedung dari semua sisi. Demi keselamatan mereka, orang-orang harus melindungi diri mereka sendiri dan menunggu polisi untuk membantu. Lily yakin bahwa Hagen ada di antara anjing-anjing liar itu dan dia akan pergi mencarinya. Peter mencoba membujuk Lily agar tetap berada di dalam gedung, tetapi pada akhirnya dia membantunya keluar dan meminjamkan sepedanya. Lily mengendarai sepeda melalui jalan-jalan sepi berharap menemukan Hagen dan menghentikan serangan. Tiba-tiba sekelompok anjing liar berlari keluar dari gang dan menjatuhkan Lily dari sepedanya. Anehnya mereka tidak menerkamnya tapi melewatinya seolah mengejar tujuan tertentu. Korban pertama adalah pemilik restoran yang menjualnya untuk menjadi anjing petarung. Hagen menggigit pria itu sampai mati. Jejak kaki penuh darah tampak di kaca restorannya. Lily menjadi orang yang pertama menemukan tempat pembunuhan. Dia ditahan oleh polisi karena melanggar jam malam. Dia dimasukkan ke dalam mobil patroli untuk dibawa ke tempat aman. Namun Lily berhasil melarikan diri dan tiba di toko daging. Di sana dia menemukan mayat tukang daging terjabik-jabik dan merupakan korban berikutnya. Lily cemas melihat kekacauan berdarah itu. Dia lalu menelepon ayahnya dan memberitahu bahwa dia akan menemukan Hagen sebelum polisi menemukan dan menembaknya. Petugas polisi berhasil mengepung dan menembak beberapa anjing, tetapi kebanyakan dari mereka berhasil melarikan diri dan melanjutkan misi mereka. Pada saat yang sama, Sabols menonton berita tentang anjing liar yang mengamuk. Ternyata Hagen mendatanginya dan memerintahkan anjing lain untuk menyerangnya. Anjing putih menemukan Lily dan memintanya untuk mengikutinya menuju ke Hagen. Petugas penertiban hewan menghalangi jalan mereka dan menembak anjing putih yang tak berdaya. Meski Lily memohon agar tak membunuhnya, tetap tak digubrisnya. Lily berlari pulang ke apartemen. Dia menemukan mayat pemilik apartemen. Lily menyadari jika Hagen hanya membunuh orang-orang tertentu dan ayahnya pasti akan menjadi target terakhirnya. Lily memperingatkan ayahnya, namun Daniel juga mengkhawatirkan keselamatan putrinya. Dia lalu pergi ke rumah jagal untuk menemukan beberapa senjata. Sementara kawanan anjing yang dipimpin oleh Hagen mengelilingi Lily di jalanan. Gadis itu mencoba untuk berbicara dengan Hagen, tetapi dia tidak mempercayainya setelah semua yang harus dia lalui. Hagen melangkah lebih dekat dan lebih dekat lagi ke Lily. Dia menggertakkan giginya dengan marah, siap menerkam Lily. Daniel berlari keluar gedung dengan obor las di tangannya untuk mengusir anjing-anjing itu dan menyelamatkan putrinya. Hal ini membuat anjing-anjing semakin agresif dan mereka semua mulai menggonggong pada Daniel. Itu dia memutuskan untuk memainkan trompetnya. Dia memainkan lagu untuk Hagen. Mendengar musik yang sudah dikenalnya, Hagen akhirnya bisa tenang dan berbaring. Kawanan anjing itu mengikuti pemimpinnya untuk berbaring di tanah dan mendengarkan musik yang menenangkan. Daniel menyadari bahwa bahaya telah berlalu dan putrinya telah berhasil menenangkan kawanan anjing yang mengamuk.